Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang materi berikutnya tentang konfigurasi server, yaitu kita fokus ke konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi DNS server. Sebelumnya sudah dibahas konsep dari DNS. Pada prinsipnya DNS merupakan salah satu layanan yang ada di server yang fungsinya adalah menerjemahkan alamat dari suatu domain yang tadinya terdiri dari IP address, selanjutnya ditranslasikan menjadi domain. Dalam artian tadinya untuk mengakses suatu situs kita harus menggunakan IP address yang terdiri dari angka. Dengan adanya DNS server untuk mengakses suatu situs kita tidak usah menggunakan format angka tersebut, tapi kita bisa menggunakan domain yang terdiri dari huruf. Dan biasanya domain itu mencirikan dari nama perusahaan atau dari nama institusi tersebut. Nah, untuk tools yang dibutuhkan hampir sama seperti konfigurasi IP address atau konfigurasi interface. Itu yang pertama aplikasi VirtualBox, selanjutnya kita menggunakan ISO DB 1.5. Selanjutnya untuk kliennya kita Windows XP. Oke. Jadi kalau berbicara tentang layanan server, sekarang kita sudah masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu domain name server atau DNS. Nah, untuk mengkonfigurasi DNS server yang harus kita lakukan adalah melakukan instalasi sistem operasi Linux dan sudah melakukan konfigurasi interface-nya atau IP address-nya. Asumsinya contohnya IP address sudah dikonfigurasi yaitu 192.168.10.1. Domain yang akan kita buat adalah unsada.ac.id. Yang harus kita lakukan adalah konfigurasi hostname-nya terlebih dahulu. Selanjutnya konfigurasi host, baru nanti kita masuk ke konfigurasi DNS-nya. Nah, service yang harus kita install untuk konfigurasi DNS adalah bin 9. Caranya seperti ini, apt-get install bin 9. Selanjutnya nanti kita masuk ke directory bin, baru ada satu file yang harus kita edit, yaitu namer.conf.local. Oke, ini tahap instalasinya. Selanjutnya kita masuk ke directory bin dan edit file namer.conf.local. Awalnya seperti ini, kita edit, kita konfigurasi seperti ini. Kita membuat domain dengan nama unsada.ac.id, di mana unsada.ac.id di sini berjalan di IP address 192.168.10.1. Selanjutnya kita mengcopy dua file asli, yaitu file db lokal, kita copy menjadi db www. db www di sini sama seperti yang ini. Begitu pula kita copy db aslinya, yaitu db127, di copy menjadi db IP. db IP di sini ngambilnya dari zone yang IP address-nya. Selanjutnya kita edit file db www, awalnya seperti ini, kita edit seperti ini. Begitu pula kita edit file db IP, kita edit seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke file resolve seperti ini yang harus kita edit. Selanjutnya kita restart service-nya ini 9. Nah, untuk ngetes konfigurasi yang sudah kita lakukan, kita bisa menggunakan perintah nslookup spasi nama domainnya. Selanjutnya nslookup spasi IP address-nya. Kalau indikatornya sudah seperti ini, berarti konfigurasi DNS kita sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya akan saya praktekkan menggunakan sistem operasi Linux yang kemudian. Oke, asumsinya saya menggunakan dua sistem operasi di sini. Yang pertama, sistem operasi Linux distro Debian 7.5 nanti digunakan sebagai server. Selanjutnya kliennya saya menggunakan Windows. Nah, yang perlu kita harus setting adalah kita harus setting networknya. Kita samakan semuanya internal network, name-nya innet, selanjutnya premise mode-nya kita buat global, selanjutnya kita jalankan. Begitu pula di sisi kliennya, yaitu Windows-nya. Attach to-nya kita jadikan internal network, name-nya innet, selanjutnya premise mode-nya kita jadikan global. Baru kita dua sistem operasi ini, yaitu servernya Linux, kliennya Windows. Nah, sekarang kita masuk ke tahap konfigurasinya. Oke, kurang lebih kita buka dulu sistem operasi Linux-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Pastikan konfigurasi interface-nya sudah berjalan dengan baik.
Caranya seperti apa? Tes koneksinya dengan cara di ping ke IP address-nya. Ping 192.168.10.1. Oke, kalau seperti ini sudah jalan, lalu kita masuk ke konfigurasi DNS-nya. Cuma kita hostname-nya. Kita cek nano spasi /etc/hostname. Nah, hostname-nya server. Selanjutnya ada satu file lagi yang harus kita cek, yaitu file host. Nah, yang ini. Nah, kita samakan IP address-nya dengan domainnya 192.168.10.1. Selanjutnya domainnya hostname plus domain, selanjutnya hostname-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke tahap konfigurasi dan servernya. Cuman sebelum masuk ke tahap konfigurasinya, kita install dulu service-nya, yaitu bin 9. Caranya apt-get install. Service yang akan kita install yaitu bin 9. Seperti ini. Apakah akan dilanjut? Tekan Y, dia minta disk satunya. Kita masukkan disk satu. Service bin 9-nya sampai selesai. Baru selanjutnya isi DNS-nya. Bin 9 di sini bisa kita melakukan instalasi dengan memilih service DNS atau instalasi pas pemilihan paket software, kita checklist DNS servernya. Selanjutnya kita masuk ke directory bin. Di sini namanya network.com.local. File inilah yang akan kita konfigurasi. network.com.local. Selanjutnya kita konfigurasi zone, nama domainnya unsada.ac.id. Selanjutnya type master. Terus file ini akan saya simpan di file /etc/bin. Saya buat contohnya db.ww. Selanjutnya IP address-nya zone 192, kita ambil kolomnya aja in addr.al. Buka kurung. Selanjutnya type master sama seperti yang di atas. Terus file spasi /etc/bin/db, contohnya saya buat dengan nama dbip. Tutup kurung kerawal titik koma. Kita simpan dengan cara tekan Ctrl X, tekan Y, enter. Kita buat fokus dengan cara clear. Selanjutnya ada file db db lokal, ini yang akan kita edit. Yang akan kita copy cp db lokal, kita copy menjadi db www seperti yang tadi kita konfigurasi di network.conf.local. Kita menggunakan db www. Satu lagi kita copy file db27, kita copy menjadi dbip seperti yang tadi sudah kita buat di network.conf.local. Baru kita edit file db www-nya. Caranya seperti apa? Ketik nano spasi db.www, file yang akan kita edit. Yang perlu kita ganti yang pertama localhost-nya. Ini kita sesuaikan hostname plus domainnya unsada.ac.id. Selanjutnya localhost-nya diganti dengan domain unsada.ac.id. Kedua yang di bawah localhost-nya ganti hostname server.unsada.ac.id. Terus IP address-nya kita sesuaikan dengan IP address yang sudah kita buat 192.168.10.1. Nah, ini pun harus kita buat, harus kita sesuaikan 192.168.10.1. Terus kita kenalin hostname kita server in 192.168.10.1. Maksudnya hostname kita berjalan di IP address 192.168.10.1. Selanjutnya web servernya sampai dengan di atas. www berjalan di IP address 192.10.1. Begitu pula mailnya contohnya. Kan nanti membuat mail server. In A IP address-nya 192.168.10.1. Oke, kalau sudah disimpan dengan tekan Ctrl X,
tekan Y, enter. Selanjutnya kita cari file db IP-nya. Nah, spasi db.ip. Hampir sama seperti db www yang perlu kita edit adalah localhost-nya diganti server.unsada.ac.id. Localhost-nya disesuaikan dengan nama domainnya. Selanjutnya localhost-nya di sini hostname plus domain. Hostname plus domain server.unsada.ac.id. Nah, IP address-nya kita sesuaikan. IP address yang kita gunakan adalah sebelumnya kita menggunakan IP address 192.168.10.1. Tadi sudah digunakan, yang 192 sudah digunakan di file namer.conf lokal. Jadi ya belakangnya aja. Selanjutnya 1.10.168 PTR di sini pointer ya. Selanjutnya kita kali web servernya www.unsada.ac.id. Oke. Selanjutnya satu lagi contohnya untuk yang mail servernya. In PTR www.mail.unsada.ac.id. Perlu diingat untuk sistem operasi Linux sifatnya case sensitif, huruf besar atau huruf kecil itu beda. Selanjutnya kita simpan dengan mantan Ctrl X tekan Y, enter. Satu lagi file yang harus kita edit yaitu file resolve. /etc/resolve.com. Asal pada waktu kita instalasi kita isi name server dan domainnya otomatis akan berisi otomatis seperti ini. Selanjutnya terakhir kita restart servisnya /etc/init.d/bin9 spasi restart. Oke. Tunggu tahap sudah selesai, tidak ada error, kita tes ns lookup spasi nama domainnya unsada.ac.id. Bisa. Sekarang tes ns lookup IP address-nya 192.168.10.1. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa tes dari sisi kliennya. Contoh saya tes dari sisi klien kita menggunakan sistem operasi Windows ini, sistem operasi Windows-nya. Oke, kita setting IP address-nya. Open Network and Sharing Center, klik Properties, IP address. Selanjutnya kita setting IP address-nya 192.168.10.2 karena satu sudah digunakan di sisi server. Gateway-nya gunakan IP server 10.1. Selanjutnya jangan lupa DNS-nya samakan dengan yang ada di server 10.1. Oke, selanjutnya kita bisa tes di jendela command prompt-nya CM. Selanjutnya kita tes IP config IP address 192.168.10.2. Kita tes koneksinya. Ping 192.168.10.2. Dapat. Selanjutnya tes ke sisi server. Ping 192.168.10.1 bisa. Selanjutnya kita tes domainnya. ns lookup domainnya unsada.ac.id. Bisa. Selanjutnya ns lookup IP address-nya 192.168.10.1. Oke, kalau udah seperti ini baru kita bisa cek dari browsernya. Kira-kira bisa berjalan nggak di browsernya? Kita tes unsada.ac.id. Ini nggak bakalan bisa jalan. Kenapa? Karena servisnya belum kita install di sisi server. Agar nanti bisa jalan di browser di sini, services untuk web servernya harus dijalankan. Caranya seperti apa? Kita harus balik lagi ke sisi servernya. Kita install dulu service untuk web servernya yaitu Apache 2. Caranya apt-get install, apt-get install. Saya clear dulu. apt-get install.
Apache 2. Tekan Y, enter. Biarkan tahapan ini sampai selesai. Baru kalau kita sudah install services Apache-nya, kita bisa cek dari sisi kliennya. Sekarang kita balik lagi ke sisi kliennya. Yang ini. Tes unsada.ac.id, kita refresh, otomatis seperti ini. Kita tes domainnya 192.168 menggunakan IP address 10.1. Sorry. Oke, ini kurang lebih untuk tutorial konfigurasi DNS server. Selanjutnya kita tes dari sisi klien. Demikian video tutorial ini saya buat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat